Halo KB Friends, welcome back di Marathon Market Update and Recommendation bersama saya Sasha. Oke, kita udah 1 bulan nih menjalani 2025. Kira-kira sentimen apa aja ya yang terjadi di 2025 ini yang mempengaruhi makroekonomi kita? Langsung aja kita cari tahu jawabannya bareng Pak Fikri dari KBVS selaku Senior Ekonomis KBVS. Halo Pak Fikri. Halo KB Friends. Oke Pak, seperti yang tadi saya singgung ya, kita baru sebulan nih. Kira-kira sentimen apa aja sih Pak, atau update apa aja nih yang terjadi selama 1 bulan di 2025 ini Pak? Kalau bicara secara keseluruhan, mungkin sentimen paling utama adalah dari ekspektasi dari suku bunga ya, Sasha ya. Oke. Dari The Fed mungkin ada sedikit perubahan. Mungkin di akhir tahun kemarin ada ekspektasi bahwa mungkin The Fed tidak akan menurunkan suku bunga acuan bahkan. Tapi dalam 1 minggu terakhir dengan inflasi konsumen mereka yang mulai turun, inflasi produsen mereka yang juga lebih rendah dibanding perkiraan, ada data tenaga kerja mereka yang juga mengalami tekanan, dan tadi malam kita lihat ada retail sales mereka yang juga buruk, jadi mendorong adanya ekspektasi segera akan dilakukan Fed rate cut, minimal ada 1 atau 2 kali di tahun 2025 ini sih. Oh oke. Kalau ngomongin Fed rate, mungkin kita sekalian bahas juga nih Pak, ngomongin US. Kebetulan lagi hangat juga tentang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Nah gimana sih Pak respon global market ini tentang pelantikan Donald Trump tersebut? Kira-kira apa aja sih kebijakan yang akan sangat signifikan mempengaruhi market Indonesia nih Pak? Benar sih, kalau kita bicara sentimen global, bicara tentang kebijakan ekonomi, tentunya selain dari sisi moneter seperti Fed rate tadi, tentunya ada kebijakan fiskal. Yep. Dalam hal ini adalah kebijakan dari si presidennya atau Menteri Keuangannya US seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sejak dia terpilih sebagai presidennya US di awal November, ada kekhawatiran bahwa Trump akan melakukan inward looking policy tanpa mempertimbangkan kebijakan negara lain. Nah, makanya ada kekhawatiran ada Trump tarif yang meningkat, ada nanti pasar migrasi global yang mungkin akan mengalami tekanan, ada juga nanti global supply chain yang akan berubah, dan ini tentunya sudah mulai diantisipasi oleh market pada saat ini. Ada berbagai negara yang sudah mulai melakukan inward looking policy juga dengan cara misalnya kalau dari sisi moneter mereka mencoba merespon tersebut dengan mengeluarkan kebijakan pro-cyclical dengan menurunkan suku bunga acuan seperti yang dilakukan oleh BI di pekan lalu. Selain dari kebijakan moneter yang juga dilakukan inward looking policy, ada berbagai kebijakan fiskal juga dari berbagai negara untuk menanggapi kebijakan Trump tarif dan juga inward looking policy US dengan cara misalnya ada beberapa negara yang mencoba membuat kutub ekonomi baru. Ada beberapa negara yang dalam tanda kutip bersekongkol ataupun saling membuat kebijakan antar negara untuk mendorong kebijakan perdagangan mereka yang lebih kuat. Salah satu bentuknya ya kalau dari Indonesia adanya Indonesia yang disahkan sebagai anggota BRICS. Oh ya. Dan tentunya ini juga mendorong adanya ya kekhawatiran ekonomi baru bahwa akan ada fragmented economic policy secara global ya. Oke Pak, lanjut nih ngomongin ekonomi Indonesia. Kebetulan beberapa waktu lalu juga BI rate turun kan ya, jadi 5,75%. Nah, implikasinya tuh apa sih Pak ke aliran modal mungkin, atau misalnya kayak ekspektasi ke depannya BI rate akan kayak gimana sih Pak? Sebenarnya kalau melihat dari tujuan BI ya, karena mereka melihat bahwa ekonomi Indonesia ada kekhawatiran perlambatan ekonomi, jadi mereka menurunkan suku bunga acuan agar cost of fund turun, agar realisasi investasi lebih baik, agar permintaan kredit juga lebih baik, dan juga tentunya penyerapan tenaga kerja yang juga lebih baik. Dan tentunya ya dampak selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dari sebelumnya. Tapi di sisi lain yang perlu juga kita lihat adanya perlakuan atau mungkin adaptasi ekonomi global terhadap kebijakan Trump, dan ini yang juga perlu kita antisipasi, sehingga secara keseluruhan kami juga khawatir akan ada resiko capital outflow dalam jangka pendek di dalam negeri, dan kita lihat rupiah kita sudah mulai mengalami volatilitas ya. Sesaat setelah BI menurunkan suku bunga acuan, rupiah sudah berada di 16.370. Saya khawatir ini masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, apalagi ada kebutuhan kita terhadap dana asing. Dan dengan kebutuhan tersebut tentunya ya salah satu hal untuk menariknya adalah kita mendorong aset kita yang relatif lebih memiliki imbal hasil yang lebih tinggi.
agak berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh BI dengan menurunkan suku bunga acuan. Jadi mungkin di saat yang sama juga ya ini adalah pilihan antara profitability dan for growth. Tapi dari beberapa data yang dirilis oleh BPS ataupun mungkin badan lainnya yang independen dan juga terpercaya di Indonesia, kita lihat ada cadangan devisa kita mencapai level tertinggi di Desember di 155,7 billion US dollar. Ada inflasi kita yang mencapai level terendah sepanjang sejarah di 1,57% di bulan Desember 2024. Ada juga indeks kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan ya karena ini juga mendekati Lebaran, puasa yang biasanya akan mendorong adanya permintaan, kami harap apa yang dilakukan oleh BI dengan menginisiasi penurunan suku bunga akan berdampak pada daya beli dan tentunya harapannya kepada penerimaan pajak, tax ratio kita, sisi fiskal yang juga lebih baik, dan tentunya dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terlepas apakah itu rupiahnya mengalami depresiasi atau volatilitas, kami harap dampaknya lebih kecil dibanding dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nantinya, Mbak Sasha. Oke Pak, kalau ngomongin kinerja tadi ya Indonesia di 2024, saya sempat baca juga nih reportnya Bapak yang mungkin teman-teman bisa baca juga ya di research websitenya, bisa dibaca di sini nanti. Nah, di data itu terlihat bahwa ada penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia di 2024. Itu sebenarnya alasan utamanya kenapa sih Pak bisa signifikan gitu turunnya? Karena pertama kita lihat, ya kalau kita bicara perdagangan tentunya kita juga bicara bagaimana kondisi yang menyerap barang ekspor kita dan bagaimana kondisi di dalam negeri. Khawatirnya, ya pertama karena memang kondisi globalnya sedang tidak stabil, permintaan dari negara-negara yang selama ini jadi traditional market kita seperti China, India mungkin lebih rendah pertumbuhan ekonominya dibanding tahun 2023. Ini yang mendorong ekspor kita lebih kecil. Di saat yang sama karena di dalam negeri dilihat bahwa ekonomi kita mulai kembali positif dan juga tentunya permintaan ekspor yang lebih baik, sehingga mungkin trade balance kita atau trade surplus kita lebih kecil dibanding tahun 2023 atau mungkin setidaknya dari 4Q 2024 dibandingkan dengan 4Q 2023 lalu. Nah, implikasinya adalah pada saat trade surplus kita lebih kecil, kita punya yang namanya defisit jasa. Kita punya namanya primary balance ataupun dana yang kita butuhkan atau yang kita bayarkan dalam bentuk dividen dan seterusnya. Khawatirnya dengan trade surplus yang lebih kecil tentunya ada kekhawatiran current account deficit. Current account deficit ini menandakan bahwa dana di dalam negeri itu keluar. Nah, ini yang juga memperlihatkan bahwa wah, jangan-jangan ada capital outflow, ada hal yang harus kita bayarkan ke luar negeri. Sehingga ada ketidakstabilan atau fundamental rupiah yang lebih kecil. Nah, ini yang kami khawatirkan. Di satu sisi Bank Indonesia mengurangi minat dalam tanda kutip terhadap aset atau imbal hasil kita. Di saat yang sama ada fundamental kita yang juga lebih rendah. Nah, ini yang kami khawatirkan mungkin akan mendorong rupiahnya terdepresiasi. Tapi ya sekali lagi pilihannya adalah mau pertumbuhan ekonomi ataupun rupiah nanti. Kalau ngomongin makroekonomi secara global itu sendiri Pak, kira-kira ekspektasi ke depannya seperti apa sih Pak sepanjang 2025 nanti? Kalau sepanjang 2025 mungkin agak sulit ya? Sulit yang melihatnya. Karena ada banyak hal yang harus kita lihat ya. Seperti di outlook kita saja kita mempertimbangkan setidaknya 18 hal yang mungkin akan berubah. Ada berbagai behavior atau perilaku orang juga akan berubah. Ada misalnya teknologi saja sudah berubah, ada AI. Ada yang lain juga mungkin akan lebih baik. Tetapi di saat yang sama ada ketidakseimbangan global yang juga terjadi. Kenapa? Karena ada situasi politik yang juga tidak stabil. Khususnya mungkin ya kalau selama ini mungkin penyeimbang dari US adalah Uni Eropa. Tapi kita lihat Prancis dan juga Jerman lagi tidak stabil politiknya. Ada Perdana Menteri mereka yang ya kalau di Prancis baru dimakzulkan di akhir 2024 lalu dan mungkin baru akan dipilih di Februari nanti. Ada Jerman yang juga baru akan melakukan pilpres di April nanti, sehingga mungkin ada ketidakseimbangan yang dari sisi fiskal akan mendorong adanya capital flight to quality. Orang akan berpindah ke safe haven asset, salah satunya mungkin US dollar. Atau yang lebih menarik adalah orang berpindah ke aset yang relatif memiliki supply terbatas. Jadi kalau kita lihat ada Bitcoin yang memang supply yang terbatas dan banyak bahkan dari para investor global yang berpindah ke situ. Bahkan beberapa bank sentral
let's say ya Venezuela sudah menerapkan hal tersebut. Bahkan terakhir kita dengar ada Bank of Ceko yang akan menjadikan Bitcoin sebagai salah satu instrumen cadangan devisa. Nah, tapi intinya adalah semua itu memperlihatkan bahwa orang akan sangat berhati-hati pada saat sekarang. Akan sangat mengurangi resiko. Sehingga kepemilikan di emerging market termasuk juga di Indonesia akan lebih kecil. Nah, ini yang terjadi sekarang. Makanya rupiah kita mengalami depresiasi. Tapi di saat yang sama kita juga harus lihat bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu berasal dari mana? Kalau dari sisi pengeluaran yang terbesar adalah dari domestic demand. Kita mengorbankan, dalam tanda kutip ya, mengorbankan domestic demand dengan tetap menjaga suku bunga atau BI rate di level yang tinggi, itu tentunya akan sangat beresiko juga. Dan kita lihat bagaimana domestic demand kita atau pertumbuhan ekonomi kita dalam 2 atau 3 tahun terakhir hanya berada di level antara 4,9 sampai 5,0. Akan sangat jauh dari target Pak Prabowo misalnya. Ataupun akan sangat jauh dari target bagaimana pasar tenaga kerja kita yang bertumbuh 2 juta orang setiap tahunnya. Dengan 5,0 mungkin yang diserap hanya 200.000 atau mungkin sekitar 400-an ribu. Tentunya ini akan jadi resiko yang secara struktural ini akan mendorong sisi sosial dan ekonomi kita juga akan lebih buruk. Jadi ya saya juga mengapresiasi juga ada apa yang dilakukan oleh BI dengan menurunkan suku bunga ini agar investasi, agar penyerapan tenaga kerja. Harapannya seperti itu. Apalagi jika nanti dibantu dengan hilirisasi dan juga yang lain sih Mbak Sasha. Jadi secara keseluruhan, ya saya harus bilang bahwa kita harus inward looking policy juga. Kita juga harus dorong pertumbuhan ekonomi dari dalam dengan tetap berjaga-jaga, dengan tetap berhati-hati karena kita ada kebutuhan modal yang memang shortage atau agak sedikit kita butuhkan di Indonesia untuk mendorong investasi di dalam negeri. Oke, nextnya nih Pak, kalau kita ngomongin sektor, kira-kira sektor apa aja sih Pak yang akan diuntungkan dari sentimen-sentimen yang ada ini Pak? Kalau kita bicara harapannya, dorongan dari pertumbuhan ekonomi tentunya sektor-sektor yang terkait dengan konsumsi masyarakat akan lebih positif. Konsumsi masyarakat yang mana? Ya biasanya dari consumer. Saya harap itu akan jadi hal yang juga cukup positif di tahun ini. Jika memang domestic demand-nya tumbuh karena ada penurunan suku bunga dan juga dibantu oleh beberapa program pemerintah. Ada stimulus yang dilakukan oleh pemerintah lewat ya misalnya ada makan gratis, ada potongan listrik dan lain-lain, dan harapannya ini memang berdampak positif pada demand masyarakat Indonesia yang selama ini agak tertahan sejak pandemi. Jadi di saat yang sama juga ya karena konsumsinya juga akan lebih baik, biasanya juga akan dibantu dengan permintaan kredit konsumsi yang juga lebih baik. Artinya ada perbankannya juga lebih positif di situ. Di samping juga ya biasanya jika konsumsi lebih baik tentunya akan diimbangi dengan sisi produksi yang lebih baik. Artinya ada investasi di situ. Artinya lagi ada kredit modal kerja dan juga kredit investasi yang tumbuh di situ. Artinya lagi bahwa perbankan juga akan diuntungkan. Di sisi lain juga yang perlu kita lihat adalah karena rupiah yang terdepresiasi, jadi mungkin perusahaan-perusahaan yang punya pendapatan dalam US dollar akan diuntungkan. Seperti ya mungkin beberapa perusahaan terkait dengan tambang, mining, minyak dan gas. Ya harapannya minyak dan gasnya dengan tujuan ekspor ya. Tapi kalau tujuan impor tentunya mereka akan suffer karena rupiahnya akan sangat akan sangat tinggi nantinya. Jadi mungkin 3 sektor itu yang akan sangat diuntungkan. Di samping juga sektor lain yang terkait dengan leverage atau dengan tingkat suku bunga. Ini banyak berasal dari sektor-sektor teknologi, telekomunikasi dan juga menara. Saya pikir akan sangat positif jika memang nanti ada penurunan cost of fund, penurunan leverage, dan beberapa perusahaan yang memang punya suku bunga yang tinggi, apakah itu karena penerbitan corporate bond ataupun mungkin karena pinjaman dari perbankan, karena suku bunga lebih rendah tentunya mereka akan punya keleluasaan dana atau cash yang lebih bagus. Jadi mungkin itu juga akan diuntungkan nantinya. Tapi ya untuk sementara mungkin kita juga harus berhati-hati. Kondisi globalnya cukup besar, adaptasi terkait dengan Trump tarif, terkait dengan ketidakseimbangan global yang masih terjadi juga masih harus kita cermati. Jadi ya sekali lagi ada opportunity di sini, tapi ya di saat yang sama tetap berhati-hati dengan pilihan instrumen investasi yang ada.
Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Fikri buat sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa update ke depannya ataupun update lainnya yang tadi udah dibahas bisa dilihat juga di websitenya KBVS. Semuanya lengkap di situ. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.